Periodisasi ini memakai dasar dari hadis Nabi. Video diskusi Islam rutin pertemuan ke-12 ini merupakan rangkaian kajian sistematis mendasar, yaitu dimulai dari pembahasan definisi kebenaran, proses berpikir, akidah, syariah, hingga Islam sebagai peradaban yang berhadapan-hadapan dengan peradaban lain, seperti kapitalisme dan komunisme. Video lengkap ada di YouTube Painting Explorer Channel, khususnya di playlist Halaqoh Denny-J. Daftar isi dan link ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian rutin kita, diskusi rutin kita atau halaqoh umum kita. Dan ini pertemuan yang kesekian kalinya kita lewat online. Semoga ke depan kita bisa kembali ketemu secara offline lagi, ketemu fisik. Baik, tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai makhluk yang terbatas, kita mesti selalu bersyukur pada zat yang tidak terbatas, pada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mesti selalu mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan, Mas Is, Mas Diksan, Mas Fajar, Mas Azam ikut nggak ini? Oke, alhamdulillah. Dan rekan-rekan Painting Explorer Channel, kemarin kita sudah mempelajari dua pertemuan yang lalu, telah mempelajari sirah Nabi, mempelajari bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan sebelumnya kita telah merumuskan masalah umat ini sebenarnya apa. Kita sudah merumuskan bahwa ada masalah. Cuma jawaban atas rumusan masalah itu yang belum kita ketahui. Tetapi paling tidak dengan mempelajari metode dakwah akan semakin jelas. Nah, rekan-rekan, jika 3 pertemuan lalu kita tahu bahwa umat Islam itu selalu dalam kondisi yang tidak prima, dilecehkan, seringkali nggak hanya dilecehkan, bahkan banyak yang dibantai di berbagai wilayah. Tetapi ketika kemarin kita melihat dalam sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW, terutama setelah Nabi Muhammad menerima kekuasaan dari Aus dan Khazraj, mendapatkan kekuasaan dari Ansor, dan mendirikan negara Islam di Madinah, alhamdulillah marwah atau kehormatan atau martabat umat muslim itu begitu tinggi, begitu besar. Umat muslim dihormati di berbagai tempat, bahkan disegani, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, oleh kabilah-kabilah lain, oleh suku-suku di luar Arab yang bukan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akan mempelajari sekarang bagaimana setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Kemarin kita sudah mempelajari sampai Nabi wafat. Itu sahabat-sahabat Nabi tetap mempertahankan marwah Islam ini atau kehormatan Islam ini. Baik, mungkin kita akan mereview pada pertemuan kemarin sedikit saja. Kemarin kita sudah masuk atau sudah mempelajari masa kenabian. Masa kenabian yang dibagi dalam 3 periode dakwah. Pertama adalah periode pembentukan kutlah atau periode pembinaan para sahabat. Kemudian periode berinteraksi kepada umat, berinteraksi pada masyarakat. Lalu pertemuan selanjutnya kita mempelajari bagaimana ketika umat Islam itu sudah menerima kekuasaan dan mendirikan negara Islam di Madinah. Untuk malam ini kita akan mempelajari setelah Nabi itu wafat sampai sekarang. Nah, tentu ini panjang karena ada 14 abad. Nah, agar sistematis setelah Nabi Muhammad ini wafat, akan kita bagi di dalam
paling tidak yang sampai sekarang ada 3 babak atau 3 periode dasar dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi yang ada di Musnad Ahmad, yang Nabi itu membagi 5 periode, 1 periode pada zaman beliau, terus 4 periode pada zaman setelah beliau, jadi pengkabaran dari beliau tentang masa depan. Nah, kita akan memakai, dan paling tidak sudah berlangsung 3 babak, 3 periode, dan 1 periode belum kita jalani. Pertama, ya, tulis berarti saya geser ya, sebentar. Pertama adalah periode nubuah, periode kenabian, periodisasi umat muslim ya. Periode umat Islam. Yang pertama adalah periode kenabian. Kenabian. Yang ini sudah kita pelajari kemarin dengan 3 tahapan dakwah itu. Lalu yang kedua, yang ini akan kita pelajari, itu disebut sebagai periode khilafah alamin haji nubuah, atau kekhilafahan yang mengikuti pola atau manhaj kenabian. Jadi apa? Khilafah dengan pola kenabian. Oke, khilafah dengan pola kenabian. Lalu yang ketiga itu ada periode namanya mulkan adhon, atau penguasa yang menggigit. Penguasa yang menggigit. Maksudnya menggigit apa? Menggigit sunnah. Jadi kalau khilafah alamin haji nubuah ini, pola pemerintahannya sebagaimana pada masa Nabi, ala min haji nubuah. Jadi ala itu kan juga menjadi bahasa Indonesia ya. Seperti ala manhaj atau pola nubuah. Khilafah ala min haji nubuah. Kekhilafahan yang mengikuti pola kenabian. Nah, yang babak ketiga ini penguasa atau mulkan. Mulkan itu seringkali diartikan juga dengan kerajaan, mulk, kerajaan atau penguasa yang adhon. Adhon itu menggigit sunnah maksudnya. Sunnah Nabi itu tidak dipegang sekuat pada masa khilafah alamin haji nubuah. Lalu yang keempat mulkan jabrian, atau penguasa yang memaksakan kehendak, atau penguasa yang diktator. Penguasa diktator. Ini berdasarkan hadis Nabi. Terus yang kelima itu kembali ke sini, sama dengan nomor 2. Khilafah dengan pola kenabian. Khilafah dengan pola kenabian. Nah, ini sudah kita pelajari. Yang nomor 2 ini, khilafah alamin haji nubuah atau khilafah dengan pola kenabian. Para ulama mengidentifikasi atau menafsirkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Ini masa Khulafaur Rasyidin. Khulafa itu jamaknya dari khilafah. Jadi khilafah Rasidah yang diberkahi. Yang ini sudah sangat terkenal. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an. Ada yang menambahkan Hasan. Jadi Hasan bin Ali itu juga termasuk
Khulafaur Rasyidin. Tapi kebanyakan terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada beberapa yang menambahkan dengan Hasan. Nah, yang penguasa yang menggigit sunnah, masih menerapkan sunnah, tetapi tidak sekencang Khulafaur Rasyidin adalah ini, Mulkan Adhan ini. Yang para mufasir hadis itu mengartikan atau menafsirkan ini sejak zaman Khilafah Bani Umayyah, lalu Khilafah Bani Abbasiyah, dan terakhir nanti Khilafah Bani Utsmaniyah. Nah, ini yang keempat ini, penguasa yang diktator itu masa sekarang, yaitu masa setelah keruntuhan Utsmaniyah hingga sekarang. Jadi masa tanpa khilafah yang umat muslim nanti akan kita lihat hidup dalam pola nation state atau negara bangsa. Nanti kita akan coba lihat. Nah, yang khilafah dengan pola kenabian atau khilafah alamin haji nubuah yang jilid 2 ini belum terjadi. Oke, sekarang kita coba masuk satu persatu. Tetapi yang kelima ini belum, nanti paling enggak ke sini. Dan karena ini masa kita, kita nanti akan coba memberikan penekanan pada masa yang keempat ini. Yang masa kedua dan ketiga ini sudah banyak sekali sumber yang menulis, sumber yang membicarakan. Yang keempat ini ada juga, tetapi tentu saja tidak sebanyak sumber yang kedua dan ketiga. Sekarang kita coba masuk agak lebih detail. Baik, kita sudah mempelajari yang kenabian. Kemarin ada marhalah at-tazkif atau tahap pembinaan dan pekaderan, ada marhalah tafaul ma'al ummah, tahap interaksi dengan umat, dan ada istilam al-hukmi, tahap penerimaan kekuasaan. Kita sudah pelajari kemarin. Oh ya, ada yang kelupaan saya sampaikan, dan itu penting sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi di Madinah itu bukan negara. Nabi di Madinah itu bukan negara. Lah apa? Ya cuma masyarakat biasa, society gitu kan. Itu jelas pandangan yang salah itu. Pandangan salah. Yang menyatakan Nabi di Madinah bukan negara itu biasanya malah umat Islam. Ini jelas salah. Para peneliti sejarah baik Islam maupun non-Islam itu yang mengatakan itu suatu negara. Karena negara itu kan ada masyarakatnya, ada wilayahnya, ada kepemimpinannya yang mengatur masyarakat ini, dan ada hukum yang diterapkan, yang dipakai untuk pemerintahan ini, penguasa, kepada rakyatnya. Dan yang lebih penting lagi, ada interaksi dengan negara-negara lain. Interaksi yang setara atau interaksi yang seimbang dengan negara lain. Jadi ada hubungan luar negeri. Nah, kalau kita membaca sejarah, membaca sirah Nabi, jelas-jelas Nabi itu berposisi sebagai kepala negara. Terutama ketika memberikan surat, menyurati para pemimpin negara-negara lain. Bayangkan, saat itu negara yang berkuasa atau negara superpower, saat itu negara superpower, itu pertama adalah Romawi. Itu negara yang sangat besar. Mungkin pertemuan besok sedikit membahas tentang Barat ya, tentang Romawi. Insya Allah besok, pertemuan besok. Terus yang kedua adalah Persia. Jadi antara Romawi dan Persia ini seringkali berperang, memperebutkan kekuasaan, karena duanya ini adalah negara superpower. Seringkali berubah posisi, mana yang lebih berkuasa dan mana yang ada di bawahnya, runner up-nya. Nah, posisi yang terakhir ini ketika Islam mulai berjaya ini, superpowernya adalah Romawi. Kalau sekarang kita bayangkan, Romawi dan Persia itu seperti Amerika dan Cina. Jadi
dua negara yang sangat berkuasa, dua negara superpower. Romawinya itu Amerika, karena Amerika bagaimanapun sekarang kan posisinya paling tinggi. Dan yang kedua adalah China. Romawi sama Persia itu seperti itu. Atau kalau sebelum sekarang, kemarin pas masa Perang Dingin itu ya, Amerika dengan Rusia. Atau sebelumnya lagi pada masa-masa Perang Dunia I dan sebelumnya itu Inggris dan Perancis. Nah, saat Nabi Muhammad ini memimpin, itu kekuasaannya ada pada Romawi dan Persia. Setelah Nabi Muhammad wafat, langsung itu nanti ketika Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan oleh kekhilafahan selanjutnya dari Umayyah hingga Utsmaniyah, itu kekhilafan Islam yang menjadi superpowernya, menjadi negara pertama yang berkuasa di muka bumi. Bukti utama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kepala negara adalah surat beliau yang disampaikan kepada para pemimpin negara. Suratnya ini bukan sekedar surat say hello, surat bagaimana kabar, atau surat mengutuk kan gitu kan, sekarang kan banyak yang hanya mengutuk. Apalagi surat minta hutang sama sekali enggak. Saat itu surat yang ditulis Nabi Muhammad, ditulis sekretarisnya Nabi Muhammad untuk para pemimpin negara ini. Jadi surat Nabi Muhammad untuk para pemimpin besar saat itu meminta mereka masuk Islam. Jika tidak mau masuk Islam, mereka diminta membayar jizyah atau semacam kompensasi perlindungan. Atau kalau tidak mau, akan dilakukan jihad. Coba bayangkan saat itu yang dikirimi surat itu adalah Kaisar Bizantium, yaitu Heraklius. Itu dikirimi surat yang isinya seperti itu, meminta Heraklius selaku kaisar, dengan demikian juga untuk rakyatnya, meminta untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa, tetapi membayar jizyah atau dana kompensasi perlindungan. Jadi suatu negara yang tidak mau masuk Islam tetapi akan dilindungi kekhilafan Islam atau negara Islam itu mesti membayar upeti. Tetapi kalau itu tidak mau, maka akan diadakan jihad. Nah, itu yang dikirimi ada Kaisar Bizantium dan ada Raja Persia, Kisro. Kisro itu nama jabatannya, Kisro, nama jabatan untuk Raja Persia. Kalau Raja Mesir kan Fir'aun. Fir'aun itu ada macam-macam namanya, ada Ramses I, ada Ramses II, dan sebagainya. Nah, Kisro atau Raja Persia, ada juga yang menyebutnya Khosrow. Nah, pada waktu itu yang diberi surat itu namanya Khosrus II. Khosrus II, Kisro Persia, atau Raja Persia. Itu dikirimi surat juga, yang isinya sama. Yang membuat Raja Persia Kisro itu kan marahan. Suratnya itu disobek-sobek. Sehingga ketika utusan Nabi menyampaikan itu, Nabi bersabda bahwa nanti Persia akan wilayahnya akan disobek-sobek. Coba bayangkan, kalau bukan pemimpin negara, apa berani mengirimi surat kepada dua pemimpin negara besar? Kalau dia hanya ketua masyarakat atau ketua ormas gitu ya. Ketua ormas kok ngirimi Xi Jinping dan Donald Trump untuk masuk Islam, kalau tidak mau diperangi, itu kan nggak mungkin kan. Misalnya ada ormas di Indonesia, namanya siapa ya, pemuda cuap-cuap misalnya gitu, ngirimi surat kepada Donald Trump dan Xi Jinping agar Anda masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, Anda bayar jizyah. Lo nggak ada bayar jizyah kemana itu? Nah, tentu ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad memang seorang pemimpin negara. Tidak hanya itu, yang dikirimi surat masih ada Raja Ethiopia, Negus. Ada juga penguasa Mesir juga dikirimi, Muqawqis. Ada juga Gubernur Suriah, Harith Ghosani. Itu juga dikirimi. Penguasa Bahrain juga dikirimi surat. Suratnya awalnya nggak ada stempelnya.
Terus Salman Al-Farisi memberikan ide untuk membuat stempel, karena Salman Al-Farisi kan aslinya kan dari Persia. Itu biasanya di sana kalau ada surat resmi kenegaraan itu ada stempelnya. Stempelnya bulat, tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi dari bawah Muhammad Rasulullah, bulat. Yang biasa dipakai di beberapa bendera-bendera pergerakan Islam itu kadang seperti itu. Atau di ini penerbitnya Harun Yahya itu memakai seperti itu, Muhammad Rasulullah. Oke, itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin negara. Sekarang kita masuk ke Khulafaur Rasyidin. Ini kan kemarin kita sudah mempelajari Nabi wafat. Terus ada yang perlu kita cermati ketika Nabi wafat. Nabi wafat itu pada hari Senin duha, jadi pagi itu ya, Senin pagi waktu duha hari Senin. Namun beliau baru dikuburkan itu tengah malam Rabu. Malam Rabu tengah-tengah ya, kira-kira jam-jam 12 itu. Jam 12 tengah malam hari Rabu. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Seninnya pagi, Rabunya masih malam. Ya sekitar 3 hari atau 2,5, 3 hari lah. Ini fenomena yang patut kita cermati ini. Nabi wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini 3 hari dikuburkan. 3 hari baru dikuburkan. Yang perlu kita cermati adalah penguburan itu adalah hal yang harus disegerakan. Jadi di Islam berbeda dengan beberapa peradaban yang jenazah itu sampai didiamkan selama beberapa hari. Kalau di dalam Islam semakin cepat jenazah itu diurus, semakin bagus. Tetapi kenapa Nabi dikubur sampai 3 hari? Kalau di sini kan di Indonesia kan secepat mungkin juga. Paling banter ya menunggu saudara, jika bisa datang pada hari itu biasanya ditunggu. Tetapi kalau sudah lewat hari yang lain biasanya ditinggal. Jenazah dalam perawatan jenazah Islam itu harus disegerakan. Tetapi kenapa jenazah Nabi kok tidak disegerakan? Apakah para sahabat tidak tahu bahwa jenazah itu harus disegerakan? Tentu tahu, jelas lebih tahu, wong kita aja tahu, apalagi para sahabat. Tapi persoalannya kenapa para sahabat ini tahu bahwa jenazah harus disegerakan, apalagi ini jenazah Nabi Muhammad SAW, mengapa tidak disegerakan? Karena ada hal penting yang melebihi pentingnya pengurusan jenazah. Kewajiban mengurus jenazah dengan cepat itu suatu kewajiban. Kalau ini tidak dilaksanakan, pasti ada sesuatu lain yang sifatnya lebih penting. Nilai kewajibannya lebih urgen. Nah, itu apa? Nah, ternyata itu adalah soal kepemimpinan umat. Sebelum wafat, Nabi tidak menunjuk siapa penggantinya. Tidak menunjuk pengganti beliau, maksudnya pengganti kepemimpinan umat Islam itu siapa. Meskipun ada indikasi-indikasi ketika beliau sholat yang diminta untuk memimpin jamaah sholat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi itu bukan secara gamblang menyatakan bahwa kepemimpinan setelah beliau adalah Abu Bakar. Saat itu terjadi diskusi panjang antara tokoh-tokoh yang ada di Madinah, yang singkat kata akhirnya memilih Abu Bakar sebagai pemimpin atau khalifah. Khalifah itu orangnya, sistem kepemimpinannya namanya khilafah. Karena ini ada 4 atau ada 5, maka Khulafaur Rasyidin. Khilafah sendiri artinya pengganti, secara bahasa artinya pengganti. Nah, mengganti apa? Mengganti Nabi, bukan sebagai seseorang yang menerima wahyu. Karena itu sudah selesai. Umat Islam mengimani bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pengganti beliau sebagai pemimpin umat itu menjadi ijma' atau menjadi kesepakatan sahabat bahwa hal itu adalah suatu kewajiban.
Jadi gini, saya merefresh beberapa materi yang lalu bahwa sumber hukum Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijma' sahabat. Ada juga qiyas. Nah, ijma' sahabat itu adalah ketika sahabat itu sepakat dalam publik ya, dalam publik gitu, persoalan publik mereka sepakat, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang menolak terhadap sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau tidak wajib pasti ada sahabat yang menolak. Nah, saat itu semuanya sepakat bahwa memilih pemimpin yang akan memimpin umat Islam itu adalah sesuatu keharusan. Maka memilih pemimpin umat atau khalifah itu adalah suatu kewajiban. Berbagai hadis juga menyebutkan hal itu. Misalnya salah satunya adalah orang yang tidak ada bai'ah pada dirinya itu matinya sebagaimana matinya seorang jahiliyah. Jadi kalau seseorang tidak membai'ah pemimpinnya, membai'ah khalifah, saat Nabi ya membai'ah Nabi sebagai pemimpin, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan kita kemarin sudah melihat ada bai'ah Aqobah 1, bai'ah Aqobah 2. Bai'ah terhadap seorang pemimpin, seorang khalifah itu adalah suatu kewajiban. Maka dipilihlah pemimpin saat itu, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu dibai'ah sebelum Nabi dikuburkan. Sebelum Nabi disemayamkan, dikuburkan, Abu Bakar sudah resmi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin negara saat itu. Itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan para sahabat yang menjadi khalifah ini, baik Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, ini berusaha semaksimal mungkin meniru apa yang dilakukan Nabi. Maka disebut sebagai alamin haji nubuwah. Abu Bakar meletakkan dasar yang kuat kekhilafahan. Karena saat itu kan ada pemberontakan, ada nabi palsu, ada orang yang tadinya membayar zakat tidak mau membayar zakat. Nah, itu diperangi oleh Abu Bakar itu. Maka suasana atau kondisi umat Islam yang genting, yang akan ambruk itu ketika Nabi wafat itu dikukuhkan lagi oleh Abu Bakar. Jadi jasa Abu Bakar terhadap pondasi kepemimpinan umat atau pondasi negara Islam ini sangat besar itu. Karena dia mengokohkan lagi. Setelah Nabi goncang dan dikuatkan lagi oleh Abu Bakar. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, umat Islam semakin berjaya. Bahkan Persia yang tadinya menjadi superpower tadi, superpower kedua, itu habis itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi kekuasaan Persia bisa dirobohkan. Bahkan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium itu juga bisa dikuasai oleh Umar bin Khattab. Yang sisanya nanti ketika Muhammad Al-Fatih nantinya. Itu masih lama ini. Besok kita singgung bahwa Eropa itu ada 2 center, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu ada di Italia, ada di Vatikan. Romawi Timur itu ada di Konstantinopel, yang sekarang menjadi Turki, itu wilayah Turki. Kenapa disebut Konstantinopel? Karena pendirinya adalah Kaisar Konstantin. Besoklah coba kita singgung, karena kalau membahas masalah Barat, apalagi dikaitkan dengan seni rupanya, wah akan menjadi panjang lebar. Kebetulan dulu saya mengajar sejarah seni rupa Barat, jadi mempelajari karya-karya seni yang ada di Romawi Barat maupun Romawi Timur. Oke, itu Khulafaur Rasyidin. Dan penerusnya Utsman radhiyallahu an maupun Ali radhiyallahu an juga berusaha untuk alamin haji nubuwah seperti pola kenabian. Meskipun saat itu muncul juga ujian-ujian untuk umat muslim. Ada suatu masalah-masalah di dalam negeri itu juga tidak luput dari itu. Dan ini wajar. Dalam artian perjalanan suatu negara itu seringkali mengalami hal ini. Dan itu akan menjadi pelajaran bagi generasi
selanjutnya. Sebagaimana misalnya pada masa Nabi itu di perang Uhud, itu kan umat Islam sempat kalah itu kan, karena para pasukan panah yang ada di atas bukit itu meninggalkan lokasinya karena pasukan Islam merasa sudah menang, sudah di situ ada ghanimah, ada harta rampasan perang, terus mereka pada turun. Padahal kan sebelumnya sudah diwanti-wanti Nabi, kalau tidak ada komando turun, jangan turun dulu. Tetapi ternyata pasukan pemanah ini turun, akhirnya bisa dipukul dari belakang oleh Quraisy. Meskipun nanti pasukan Islam sempat mengejar Quraisy juga pada hari selanjutnya. Itu pelajaran. Nah, pada saat Khulafaur Rasyidin ini juga ada pelajaran besar. Misalnya ada peristiwa perang Jamal atau perang Unta namanya, perang Jamal, maupun perang Siffin atau Siffin. Perang Jamal, bahkan Ali radhiyallahu an berhadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam satu medan pertempuran. Juga perang Siffin itu Ali berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu suatu pelajaran berharga untuk umat Islam. Konflik ini terjadi karena ada provokasi seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah. Memprovokasi kedua pasukan ini, mengkondisikan agar mereka berperang. Oke, itu pada masa Khilafah Alamin Haji Nubuwah. Kalau toh ada suatu hal-hal yang tidak mengenakkan, itu bisa dijadikan pelajaran. Kalau kita lihat perjalanannya nanti seperti itu. Ketika umat Islam ini benar-benar berjalan mengikuti aturan Allah, aturan Nabi-Nya, insya Allah umat Islam ini akan diberikan kemenangan. Sekarang kita ke ini, penguasa yang menggigit atau mulkan azon. Penguasa atau mulkan atau kerajaan yang menggigit. Ini panjang 13 abad, bayangkan sejak khilafah Bani Umayyah tahun 661 setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, putranya Ali Hasan menggantikan Ali sebentar saja, hanya beberapa bulan, terus menyerahkan kepada Muawiyah. Maka muncullah kekuasaan Khilafah Umayyah yang itu berlangsung dari 661 sampai 750. Ini umat Islam semakin meluas kekuasaannya, bahkan sampai ke Spanyol. Nanti di daerah-daerah Romawi, daerah-daerah Italia itu tertembus juga. Itu pada masa Umayyah. Kemudian pada kekhilafahan Bani Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 sampai 1517, meskipun ini nanti dibagi dalam dua periode. Periode sebelum Baghdad jatuh, sebelum Baghdad ditaklukkan Mongol, sama periode setelahnya. Periode setelahnya ini hanya simbolik kekuasaannya, ada di Mesir. Pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah, terutama ketika periode pertama, umat Islam mencapai kegemilangan peradaban, terutama dalam hal pemikiran, dalam hal penelitian-penelitian, dalam hal ilmu pengetahuan. Dibangun misalnya Baitul Hikmah, memiliki perpustakaan yang sangat banyak, yang itu digambarkan ketika Mongol itu menghancurkan Baghdad. Buku-buku yang ada di perpustakaannya Bani Abbasiyah ini sampai membuat air laut hitam karena itu dibuang ke sana. Itu muncul banyak sekali pemikir, meskipun nanti juga pro kontra ini ya, biasa kan kalau pemikiran kan. Muncul para filsuf ini menerjemahkan buku-bukunya filsuf Yunani, buku-bukunya Plato, Aristoteles. 4 mazhab itu juga lahirnya pada masa Bani Abbasiyah ini. Demikian pula perawi hadis atau para penyusun hadis ini juga pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah ini. Dan juga pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan, misalnya Ibnu Sina dalam hal kedokteran. Ibnu Sina dalam kedokteran itu sampai menjadi rujukan barat, itu sampai lama itu menjadi rujukan-rujukan barat. Dan ada juga Ibnu Firnas meneliti tentang bagaimana kemungkinan manusia bisa membuat pesawat agar bisa terbang. Dan juga Al-Haytami, ada juga Al-Khwarizmi, banyak sekali. Jadi peradabannya demikian kuat. Apalagi nanti
pada masa Utsmaniyah ini banyak sekali pencapaian-pencapaian, wilayahnya akan semakin luas. Tentu saja pada masa ini kekuasaan yang menggigit ini terjadi pertikaian jelas itu terjadi. Masa 13 abad tidak ada pergolakan. Tentu ada. Tetapi saat itu umat Islam memiliki marwah yang besar, memiliki wibawa yang besar di hadapan negara-negara di luar Islam itu. Umat Islam itu memiliki wibawa yang besar. Contoh misalnya pada masa Abbasiyah itu ada khilafah namanya Mu'tasim Billah. Ini sudah terkenal ini ceritanya. Saat itu di daerah Romawi itu ada seorang wanita yang dilecehkan oleh prajurit Romawi. Padahal ini jaraknya kan jauh. Di Amuriah daerah Romawi, si wanita yang dilecehkan itu menjerit gini, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah." Wahai Mu'tasim. Artinya berteriak minta tolong kepada Mu'tasim. Itu enggak mendengar. Si wanita ini malah dilecehkan. Panggil saja sana pemimpinmu itu. Dia tidak bakalan datang, apalagi dia datang dengan keledai, tidak bakalan mendengar. Tetapi ternyata ada seorang muslim yang mendengarkan hal itu dan disampaikan kepada Khalifah Mu'tasim ini. Dan akhirnya Mu'tasim ini mengirimkan tentara yang panjangnya dari wilayah kekuasaannya yang ada di Baghdad. Pasukannya itu ekornya ada di Baghdad dan kepalanya itu sampai ke Amuriah, Romawi. Itu bayangkan betapa banyak itu. Itu seorang khalifah hanya untuk membela seorang muslimah. Dan Al-Mu'tasim ini ke sana naik keledai untuk menunjukkan tantangan dia. Putus ya. Nih, biar disambung dulu, saya tak minum. Bismillah. Saya lanjutkan. Kita juga bisa melihat misalnya ketika pada masa Abdul Hamid II. Abdul Hamid II ini pada masa Utsmaniyah. Kekuasaannya pada tahun 1876 hingga 1918. Perancis itu mau mementaskan teater karyanya Voltaire. Jadi Voltaire membuat komposisi teater yang di sana ceritanya itu menghina Nabi Muhammad SAW. Itu langsung itu Prancis itu disurati oleh Sultan Abdul Hamid II itu, Khalifah Abdul Hamid II, untuk menghentikan pertunjukan itu. Kalau tidak mau menghentikan, akan diadakan jihad. Langsung menghentikan. Ketika Inggris mau mementaskan itu, sama aja disurati. Dan mereka manut. Padahal itu sudah masa-masa di akhir-akhir kekhilafahan. Dan kita tentu mendengar bagaimana harumnya nama Mehmed II atau yang lebih terkenal dengan Muhammad Al-Fatih. Saat itu Wangsa atau Bani Utsmaniyah belum memegang tampuk kekhilafahan, masih kesultanan. Nah, Muhammad Al-Fatih ini, Sultan Mehmed II ini, ya ini yang cerita riwayat yang membanggakan, riwayat yang menginspirasi banyak orang, yaitu bisa mengalahkan Bizantium, bisa mengalahkan Konstantinopel pada tahun 1453. Karena sebenarnya kemenangan ini, bagaimana Konstantinopel itu dapat dikalahkan, dapat dihancurkan, sudah diberikan kabar gembira itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq atau perang Parit itu, perang Ahzab, itu kan dalam keadaan yang begitu tertekan umat Islam, kan Nabi Muhammad memberikan pengkabaran bahwa Romawi itu akan ditundukkan. Sahabat bertanya, Romawi Barat atau Romawi Timur yang akan ditundukkan terlebih dahulu? Yang akan ditundukkan terlebih dahulu adalah Romawi Timur atau Bizantium atau Konstantinopel. Para khalifah, para pemimpin Islam itu terus-menerus berusaha untuk mencoba mengalahkan Bizantium. Karena apa? Karena Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan Bizantium ini, Konstantinopel ini, adalah sebaik-baiknya pemimpin. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Maka mereka berlomba-lomba. Tetapi belum bisa. Karena pertahanan Bizantium itu demikian hebatnya. Kalau buku-buku seni rupa memberikan gambaran bentengnya Bizantium itu
bisa untuk memutar kereta berkuda. Kereta berkuda itu butuh tempat yang luas untuk bisa memutar. Mutarnya kereta berkuda kan lebih susah dibanding memutarnya mobil itu. Itu bisa untuk memutar saking luasnya. Dan tidak hanya satu lapis, berlapis-lapis. Lapis satu, lapis selanjutnya, lapis paling bawah itu ada airnya. Gitu. Tapi para pejuang muslim berusaha, para pemimpin muslim berusaha. Baru pada tahun 1453, berarti berapa? Nabi hidup pada 600-an. Itu berarti berapa tahun itu? 600 sampai 453. Sekitar 800 tahunan lah. 800 tahun lebih lah. Kabar gembira Nabi itu baru bisa diwujudkan. Kaisaran Romawi Timur. Padahal yang dijanjikan itu juga Romawi Barat. Tadi kan mana yang lebih dahulu? Romawi Barat atau Romawi Timur? Nabi bersabda, Romawi Timur terlebih dahulu. Berarti Romawi Barat belum. Sampai sekarang belum. Nah, pengkabaran Nabi, seperti pernah kita pelajari, kalau yang memberikan kabar tentang masa depan itu adalah pihak yang memiliki otoritas, artinya Nabi kan tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu. Wahyu dari Allah. Berarti sebenarnya itu kan kabar dari Allah yang menciptakan dunia ini, yang telah mengetahui masa depan kan, hal-hal gaib. Nah, maka senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, ini Romawi Barat yang bakal ditundukkan Islam itu akan terjadi. Apalagi kalau kita lihat kondisi terkini hubungannya dengan Eropa yang mulai banyak meninggalkan gereja, kehidupan di Vatikan yang sudah jauh dari ajaran Kristen itu sendiri. Banyak kabar kan tentang homoseksual di sana. Apalagi dengan corona ini, itu akan semakin mungkin. Tinggal umat Islam ini siapa yang akan mewujudkan itu. Baik, itu masa ini. Meskipun kekuasaan yang menggigit, tetapi ya di sana tetap ada tokoh-tokoh besar yang menginspirasi umat. Belum lagi kalau kita lihat ada Umar bin Abdul Aziz yang ada pada masa Umayyah. Ada yang sampai mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu sangat makmur. Ada juga Harun al-Rasyid. Umar bin Abdul Aziz maupun Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil gemar mempelajari Islam, gemar beribadah, taat kepada gurunya. Oke, itu kondisi kekuasaan Mulkan Avon. Oh ya, ada yang mengatakan begini, loh itu kan tidak disebut khilafah. Di buku-buku sejarah, baik barat maupun dari muslim gitu, itu menyebutnya juga caliphate, khilafah. Misalnya Ottoman Caliphate. Kita harus tahu bahwa ada hal pokok atau ada hal baku yang membedakan kekhilafahan dengan bentuk pemerintahan lainnya. Yang baku adalah bai'ah. Nah, bai'ah. Pengakuan terhadap seorang pemimpin. Meskipun di sini mulai kekuasaannya itu turun-temurun, Bani Umayyah itu maksudnya ya keturunannya Umayyah, Bani Abbasiyah itu keturunannya Ibnu Abbas misalnya gitu. Bani Utsmaniyah ya keturunannya Utsman dari Turki. Tetapi mereka semua itu kekuasaannya sah ketika dibai'ah. Termasuk misalnya anaknya gitu juga mereka jadi karena dibai'ah. Oke, sekarang kita melihat bagaimana khilafah dari Umayyah sampai Utsmaniyah ini, pada masa khilafah Utsmaniyah ini hancur. Itu keadaannya bagaimana? Kita masuk ke hancurnya kekhilafahan. Jam berapa Mas Fajar, Mas Is? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk proses keruntuhan khilafah. Monggo. Oke, masih bisa lah ya. Baik, kita rampungkan. Ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Ada, oke, ada. Mas Diksan, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Proses keruntuhan khilafah. Berarti ada di sini nih, keruntuhan khilafah. Paling tidak keruntuhan khilafah itu bisa kita lihat ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal, kedua faktor eksternal. Kan khilafah itu kan berakhir tahun 1924. Itu tidak langsung tahun 1924 itu langsung dihapus gitu, enggak.
tetapi prosesnya lama. Bahkan proses ini sudah terjadi sejak abad ke-18, berarti tahun 1700-an. Sudah mulai. Nanti abad ke-19 semakin berat lagi, 1800-an. Abad ke-20, 1900-an awal, itu semakin memuncak. Nah, faktor internalnya itu pertama adalah bahasa Arab mulai ditinggalkan. Bahasa Arab tidak lagi menjadi penting, tidak lagi dipelajari, tidak menjadi bahasa kenegaraan gitu. Nah, ketika bahasa Arab ini tidak menjadi penting, tidak menjadi faktor penting, bahasa Arab ini mulai ditinggalkan, akibatnya adalah ijtihad itu menjadi vakum, ijtihad menjadi kosong, ijtihad menjadi berhenti. Padahal ini adalah sesuatu yang penting. Ijtihad itu adalah proses penggalian hukum. Umat Islam kan mengikuti zamannya. Nah, ketika zaman-zaman baru ini, zaman baru ketika umat Islam itu hidup, itu kan muncul persoalan-persoalan yang tidak ada persoalan itu pada masa Nabi. Pada masa Nabi belum ada persoalan itu, tetapi pada masa kontemporer muncul. Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini? Itu diperlukan ijtihad atau penggalian hukum. Nah, yang bisa melakukan ijtihad atau penggalian hukum ini adalah seorang mujtahid. Caranya bagaimana? Caranya adalah melihat fakta dan melihat dalil. Nah, dalilnya apa? Dalilnya tadi Al-Quran, hadis, ijma' sahabat maupun qiyas. Nah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, itu mau tidak mau mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah syarat mutlak yang diperlukan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum. Kalau mereka tidak menguasai bahasa Arab, maka tidak bakalan muncul orang mujtahid. Kalau mujtahidnya nggak muncul, maka ijtihad atau penggalian hukum baru akan mandek. Dan kalau ada persoalan-persoalan menjadi tidak tahu, tidak bisa memutuskan, atau kalau toh memutuskan dengan keputusan yang salah. Itu pertama. Ini karena hukumnya ijtihad, maka akan muncul penerapan-penerapan hukum yang salah nantinya. Itu di satu sisi. Di sisi lain mulai muncul paham-paham yang dari barat. Paham nasionalisme, paham demokrasi. Nah, ini mulai muncul itu saat itu. Inggris dan Prancis itu membuka LSM baik di pusat kekhilafan Utsmaniyah yang ada di Turki sekarang itu maupun di Lebanon. Jadi di Lebanon juga membuka LSM awalnya untuk orang-orang yang beragama Kristen, tapi selanjutnya lebih cair lagi. Yang diajari apa? Yang diajari adalah pemikiran-pemikiran tentang nasionalisme dan demokrasi. Sebenarnya kita harus mempelajari juga ini kondisi di Eropa seperti apa. Sebelum ke sana saya ceritakan juga latar belakangnya di Eropa. Eropa awalnya Yunani, itu sebelum Masehi. Dari tahun 600 sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi itu kan muncul peradaban besar di Eropa yang kekuatannya ada di Athena maupun Sparta. Muncul filsuf-filsuf, ada Socrates punya murid Plato punya murid Aristoteles. Sebelum Socrates disebut juga filsuf prasokratik atau filsuf alam. Nah, itu 300-an sebelum Masehi. Lalu muncul kekuatan lain yaitu Romawi. Sebelumnya Yunani ini sempat besar, bahkan ketika Alexander Agung bisa meluaskan kekuasaannya sampai India, sampai ke Gandhara. Nah, tetapi Yunani ini bisa dikalahkan oleh Romawi. Nah, para sejarawan mengatakan bahwa Romawi ini bisa mengalahkan Yunani, tetapi secara peradaban Romawi ini sebenarnya dikalahkan oleh Yunani. Tapi kayaknya kalau saya ceritakan ini jadi panjang banget ya. Saya perlu menceritakan cukup panjang tentang Romawi, bagaimana kondisi Eropa yang bisa mempengaruhi keruntuhan khilafah. Gini aja, bagaimana kalau kita teruskan pekan depan? Nggak apa-apa rekan-rekan ya? Insya Allah kita teruskan pekan depan. Kita ngomong agak lebih rigid, lebih rinci bagaimana kok khilafah itu bisa runtuh. Sebelumnya kita membahas dulu bagaimana latar belakang yang ada di Eropa dan bagaimana
keadaan kekhilafan saat itu bisa runtuh, dan besok sekalian kita masuk ke ini penguasa yang diktator ini, Mulkan Jabrian ini. Kita lihat agak lebih rinci, terus kita bisa menilai. Jadi kayaknya tidak bisa kita rampungkan malam ini. Mohon maaf, terlalu panjang materinya kalau kita rampungkan malam ini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin schedule kita begini. Besok kita mempelajari sedikit kondisi Eropa, terus bagaimana pengaruhnya terhadap kekhilafahan. Kita juga pelajari juga bagaimana pengaruh Islam di Eropa juga, sebaliknya. Karena nanti kekhilafahan Islam ini sangat berpengaruh terhadap Renaissance. Nanti kebalikan, Renaissance akan sangat berpengaruh terhadap Islam gitu. Ini. Itu insya Allah kita pelajari besok. Dan bagaimana pemikiran-pemikiran Barat ini bisa sampai ke Islam. Itu besok insya Allah. Terus pertemuan kedepannya kita akan komparasi sistem yang ada di Barat dengan sistem yang ada di dalam Islam itu bagaimana. Terus bagaimana kita mensikapinya. Karena nanti ada yang benar-benar menolak semua yang ada di Barat, tetapi ada juga yang menerima semuanya apa yang datang dari Barat. Nah, sikap kita bagaimana? Itu mungkin kita bahas pertemuan selanjutnya. Besok kita lihat latar belakang Barat, bagaimana mempengaruhi keruntuhan khilafah. Terus habis itu kita komparasi sistem yang ada di Barat dan sistem yang ada di dalam Islam. Terus bagaimana sikap kita menghadapi hal ini. Sampai Ramadan nggak apa-apa ya. Nanti karena ini kan masih lockdown, masih di rumah. Ramadan mungkin kita kajiannya sebelum tarawih ya. Mungkin seperti ini lagi. Kita sholat isya, terus kita adakan diskusi, adakan kajian. Nah, tarawihnya habis kajian. Ngerti nggih, teman-teman nggih? Oke ya. Baik, sebelum saya tutup, tetap saya beri kesempatan kalau ada pertanyaan. Monggo, ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.